Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Azhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Induksi Callus Vanilla Planifolia Andrew dari Explant Daun dan Buku. Penelitian induksi Callus vanilli atau Vanilla Planifolia Andrew telah dilakukan di lab kultur jaringan, Kertiplasma nutfah, dan pemuliaan Balitro, Bogor. Berbagai jenis explant, tunas pucuk, buku ke-1 dan ke-2 dari pucuk dan daun dari tanaman Vanilla 1 dikulturkan melalui 2 seri perlakuan dalam media MS yang ditambah agar 8 gram per liter, sukrosa 30 gram per liter, dan vitamin. Ke dalam media ditambahkan zat pengatur tumbuh kinetin dikombinasikan dengan 2,4 D pada seri perlakuan 1 dan BAP dikombinasikan dengan NAA pada seri perlakuan 2. Pendahuluan. Vanilli atau Vanilla planifolia Andrew merupakan tanaman tahunan yang termasuk ke dalam jenis anggrek trofis. Tanaman ini merupakan penghasil bubuk vanili yang biasa dijadikan pengharum makanan. Bubuk ini dihasilkan dari buahnya yang berbentuk polong. Tanaman ini dikenal pertama kali oleh orang-orang Indian di Meksiko, negara asal tanaman tersebut. Nama daerah dari vanili adalah Panili atau Parneli. Di sini ada klasifikasi dari tanaman vanili. Vanili kingdomnya termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdomnya Tacheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliopsida, masuknya ke dalam kelas Liliopsida, subkelasnya Lilidae, ordonya Orchidales, vanilinya Orchidaceae, genusnya Vanilla, spesiesnya Vanilla planifolia Andrew. Tujuan penelitian ini adalah sebagaimana selama ini tanaman vanili biasanya diperbanyak secara vegetatif atau menggunakan stek batang. Namun, perbanyakan vegetatif vanili secara konvensional ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain laju multifikasi yang rendah, serta memerlukan waktu dan tenaga yang banyak, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan benih dalam skala besar dan dalam waktu yang sangat singkat. Di samping itu, perbanyakan vanili secara konvensional juga tidak dapat menjamin benih yang dihasilkan bebas dari hama dan penyakit berbahaya seperti busuk batang yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum FSP. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode induksi Callus varietas unggul vanili Vanilla 1 menggunakan berbagai jenis sumber explant dan kombinasi zat pengatur tumbuh. Di sini ada bahan dan metode. Bahannya adalah tanaman varietas unggul vanili Vanilla 1. Explantnya diambil dari tanaman yang terdapat di rumah kaca. Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan tipe 1%, kemudian ditain M45 0,2% selama 20 menit. Setelah itu dicuci dengan aqua destillata steril sebanyak 2 kali masing-masing 10 menit. Sterilisasi dilanjutkan dengan menggunakan sodium hipoklorit 20% selama 7 menit. Terakhir, explant dicuci dengan aqua destillata steril sebanyak 3 kali masing-masing selama 10 menit. Media dasar yang digunakan adalah media MS yang dipadatkan dengan agar 8 gram
per liter. Penelitian terdiri dari 2 seri perlakuan, yaitu pada seri pertama digunakan eksplan tunas pucuk beserta daun pucuk. Buku ke-1 dan kedua dari pucuk dengan mata tunas pada masing-masing buku dan potongan daun. Kemudian pada perlakuan seri kedua digunakan eksplan buku ke-1 dan kedua dari pucuk dengan mata tunas pada masing-masing buku. Di sini ada hasil dan pembahasan. Bisa dilihat di tabel pada pengguna ekflans tunas pucuk, kalus berwarna kuning terbentuk pada media dengan penambahan kinetin 0,5 mg per liter. Dikombinasikan dengan 2,4 D 2 mg per liter dan kinetin 1 mg per liter dengan 2,4 D 3 mg per liter. Persentase pembentukan kalus pada kedua perlakuan adalah 10 dan 20%. Dari eksplan tunas pucuk juga diperoleh lapisan tipis kalus berwarna putih bening pada tepi daun pucuk yang terbuka. Namun kalus tidak berkembang. Perlakuan yang membentuk lapisan kalus berwarna putih adalah kinetin 1 mg per liter dengan 2,4 D dan 2,4 D1 dan 2 mg per liter. Itu pada tabel 1. Menurut Gamberg tahun 1991, kalus yang diperoleh dari suatu kultur dapat beragam dari tekstur lembut dan mudah hancur sampai keras dan liat. Kemudian ada pada tabel kedua, kalus berwarna kuning juga diperoleh dari perlakuan eksplan buku 1 dan kedua. Dengan persentase pembentukan kalus yang lebih tinggi, kalus terbentuk hampir pada seluruh kombinasi perlakuan, kecuali pada perlakuan kinetin 1 mg per liter dan 2,4 D 1 mg per liter pada tabel kedua. Persentase pembentukan kalus tertinggi diperoleh pada perlakuan kinetin 0,5 mg per liter, dikombinasikan dengan 2,4 negatif D 2 mg per liter dan 2,4 negatif D 3 mg per liter, yaitu 60 dan 50%. Di sini juga ada hasil dari perlakuan kedua. Dari seri perlakuan kedua diperoleh 2 macam kalus, yaitu kalus berwarna kuning seperti pada seri perlakuan 1 dan kalus berwarna putih agak krim dengan struktur kompak dan remah. Gambar 1A. Kalus berwarna kuning diperoleh dari eksplan buku ke-1 dengan penambahan BAP 1, mg per liter dan NaA 1 mg per liter. Kalus berwarna putih diperoleh dari eksplan buku kedua pada media yang sama. Adanya perbedaan tipe kalus ini disebabkan adanya perbedaan respon dari jaringan terhadap komposisi media yang diberikan. Pada penelitian ini, pembentukan kalus berjalan lambat. Kalus baru terbentuk pada minggu ke-12 dengan persentase eksplan yang membentuk kalus hanya 20%. Di sini ada gambar. Gambar 1, kalus vanili berwarna putih yang diinduksi dari eksplan buku kedua pada media MS dengan penambahan BAP 1 mg per liter dan NaA 1 mg per liter pada gambar A. Dan kalus telah disubkultur pada media yang sama dapat berproliferasi, yaitu pada gambar B. Kemudian pada gambar kedua ada kalus vanillin 1 dari eksplan buku kedua dapat berdiferensiasi membentuk tunas pada gambar A dan B. Kemudian pada gambar C ada kalus planet utuh pada media MS dengan penambahan BAP 1,5 mg per liter dan NaA 1 mg per liter. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan tidak ada kalus vanillin 1 yang terbentuk pada media MS dengan penambahan kinetin 2,4
D. Baik dari ekspan daun, buku, dan tunas pucuk. Kalus yang kompak dan remah dapat diinduksi dari ekspan buku kedua pada media AMS dengan penambahan BAP 1,5 mg per liter dan NaA 1 mg per liter. Namun dengan persentase sangat rendah yaitu 20%. Kalus yang terbentuk dapat berdiferensiasi membentuk tunas dan akar pada media yang sama. Kemudian rendahnya persentase ekspan membentuk kalus pada penelitian ini menunjukkan komposisi media yang digunakan belum sesuai untuk induksi kalus vanili vania 1 dengan sumber ekspan tunas pucuk, buku ke-1 dan ke-2 dan potongan daun. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang cara pendaftaran varietas. Pendaftaran varietas tanaman adalah proses mendaftarkan varietas tanaman baik varietas lokal maupun hasil pemuliaan untuk semua spesies tanaman dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati. Dasar hukum pendaftaran varietas tanaman adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, di mana pada pasal 7 disebutkan 1. Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara. Kedua, pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal. Yang ketiga, ketentuan penanaman. Pendaftaran dan penggunaan varietas lokal serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya diatur oleh pemerintah, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006. Di sini ada tahapan pendaftaran. Yaitu untuk varietas tanaman hasil pemeliharaan. Pada nomor 1 ada nama genus, spesies, dan autor. Nomor kedua nama umum dari varietas. Kemudian nama varietas, asal usul atau silsilah dari varietas tersebut. Metode pemeliharaan yang digunakan, kemudian waktu dan tempat pemeliharaan, nama pemulia, alamat dan kewarganegaraannya. Kedelapan, penyusun deskripsi varietas, nama lembaga dan institusi, kemudian nama pemilik varietas, informasi kepemilikan varietas, dan yang terakhir ada pendaftar. Di sini ada syarat pendaftaran. Nomor 1, syarat pendaftaran untuk varietas lokal. Yang pertama, formulir pendaftaran varietas lokal yang sudah diisi dan ditandatangani oleh bupati, wali kota, gubernur, atau lembaga, institusi yang ditunjuk, atau tim yang dibentuk sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal di atas kertas yang bermaterai. Kemudian foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas doff yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Kemudian surat penunjukan atau surat pembentukan tim oleh bupati, wali kota, gubernur sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal kepada lembaga institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk apabila pendaftaran varietas lokal diajukan oleh lembaga, institusi daerah atau tim. Yang kedua ada syarat untuk varietas hasil pemeliharaan, yaitu formulir pendaftaran varietas hasil pemeliharaan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemeliharaan di atas kertas bermaterai. Kemudian foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas doff yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Kemudian surat penugasan kepada pemulia apabila varietas yang akan didaftarkan oleh lembaga, institusi yang mempekerjakan pemulia. Kemudian surat pemesanan atau perjanjian kerjasama apabila varietas hasil pemeliharaan akan didaftarkan oleh perorangan atau lembaga, institusi melalui pemesanan atau perjanjian yang sama, kerjasama. Kemudian dokumen kepemilikan varietas
Apabila suatu varietas hasil pemeliharaan diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang disebenarkan undang-undang. Kemudian, surat penunjukan untuk mendaftarkan apabila pendaftaran bukan oleh pemelihara atau pemilik dari varietas hasil pemeliharaan yang akan didaftarkan. Kemudian yang terakhir ada varietas hasil hortikultura. Yang pertama ada surat permohonan bermaterai, deskripsi varietas, kemudian hasil uji varietas, hasil uji kebenaran varietas, surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Kemudian surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi, surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli atau autentik, surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut, kemudian penanaman sesuai peraturan, foto tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan, keunikan, atau ciri utama yang disandingkan dengan perbandingnya dalam satu frame foto yang berukuran minimal 500 KB, atau soft copy makalah hasil uji keunggulan atau deskripsi varietas dan foto tanaman.